Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Di Dewan Pandit Indonesia barengan sama Dias Danar, Bang Valentino Simanjuntak, Rizal dan juga Coach Justin. Kita ngebahas tentang Marcelino dulu nih. Marcelino yang melakukan debut di Oxford U21 akhirnya dapat kesempatan dan berkontribusi dalam proses golnya timnya Marcelino. Ini seberapa penting untuk pemain muda seperti Marcelino dapat menit bermain dan dapat kepercayaan? Ya sangat penting. Pemain itu hanya bisa berkembang kalau dia tiap minggu bermain. Entah itu menang tak kalah. Tapi dia akan lebih cepat berkembang kalau kompetisinya bagus. Ya. Cuman sekarang kan pelatih Oxford udah bilang semua pemain kita pasti bermain. Marcelino dilempar ke 2-1. Gue bilang nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting dia tiap minggu main. Nah, tinggal dia sendiri bisa adaptasi atau enggak. Dan jangan kaget kalau seandainya strikernya atau di posisi dia di tim utama ada 1-2 yang cedera lama, dia bisa naik. Oke. Tapi yang penting dia tiap minggu harus bermain. Mau 21 mau berapa, dia harus main. Jal, kalau yang netizen amati untuk Marcelino ya, kan gue juga sebagai netizen gitu ya, yang lagi hilang di dia kan bukan skill tapi kepercayaan diri, Jal. Yes. Nah ini lu gimana melihat dia berkarir di luar tapi kan tetap dapat sorotan media-media di Indonesia? Ya itu sesuatu yang menurut gue dalam beberapa bulan terakhir nyerang ke dia ya. Bukan cuma dia dong, menurut gue beberapa pemain pun khususnya pemain-pemain muda masih menyesuaikan lah dengan respon-respon dari netizen. Dan menurut gue ya kepercayaan diri memang agak berpengaruh ke mereka. Tapi gue tetap nge-rate seorang Marcelino ini sebagai salah satu pemain yang atraktif banget, skillful banget. Gue ngeliat dia potensinya masih sangat berkembang lah. Dan memang kita nunggu lama banget ya di Oxford sejak diumumin 2 bulan 3 bulan ada mungkin sejak bursa transfer mereka itu dan akhirnya Tapi sekarang udah pernah di Oxford buat konten deh. Main baru sekarang ya. Perlu, konten day ya, ada. perlu. Lu tahu kan nama supporternya apa itu muncul di konten day. Dan kalau untuk kesempatan mainnya datang sekarang ya U21 nggak masalah karena kan netizen kita juga kebelah jadi 2 masap lah istilahnya ya. Ada yang bermasap lu nggak apa-apa main di Asia aja ya, toh yang penting lu dapat jam main. Ada juga yang bermasap lu nggak apa-apa main di Eropa, jam mainnya minim tapi at least persaingan di sana dan jumlah latihan lu lebih berkualitas. Nah, lu yang mana? Kalau gua sih jujur ya nggak apa-apa kayak begini aja nih di Eropa tapi walaupun mainnya di U21 tapi persaingan di sana kan jauh lebih kualitasnya tinggi lagi gitu. Jadi menurut gua sangat-sangat membantu buat perkembangan si Marcelino ini. Orang Dan itu umur lupa masih muda. ya. Orang kalau ke Eropa itu yang dilihat hanya menit bermain atau apa. Lu lupa, lu masuk ke sana yang diuji your adaptive capacity. Ya. Bisa nggak lo beradaptasi bahasa Inggris, makan makanan Inggris? Bisa nggak lo beradaptasi dengan cuaca yang sangat berbeda? Bisa nggak lo berkomunikasi? Bisa nggak lo fighting spirit tinggi? Nge-build chemistry Iya, gitu. jadi banyak faktor. Pemikiran lo, mindset lo akan terbuka dengan budaya yang berbeda. Lo kumpul dengan begitu banyak nationality, orang yang dari background berbeda semua biar jadi satu. Itu plus point yang lu tidak dapat kalau lu tetap latihan atau main di kandang tiap minggu atau di Asia. Sebeda-bedanya Asia, makanya juga nasi. Ya. Cuaca Juga banyak bumbu, cuacanya juga panas. gini aja. Ngerti nggak? Tetap beda. Makanya semua pemain gue dukung untuk pindah ke Eropa. Untuk dapetin yang tadi faktornya bukan hanya nambah skill. Ya kalau orang bilang ini kan KKN, apa salahnya gitu loh? Ya. Apakah ada etik yang dilanggar oleh Anin dan Erick Thohir sebagai Nggak ada. pemilik Oxford untuk mengambil itu? Atau Sihar Sitoris mengambil Ragnar di Denders? Atau kan nggak ada. Justru gue bilang sesama klub pemilik Indonesia kayak Como. Harusnya Como ada pemain Indonesia juga. Iya. Ngerti nggak? Walaupun main di U21 atau apa kan saling membantu. Nggak ada etika atau aturan yang dilanggar dengan pemilik Indonesia. Justru gue bilang kurang banyak pemain Indonesia ke sana. Harusnya lebih banyak lagi. Harusnya lebih banyak. Oke, Bang Valen, menarik karena sebelumnya lu sempat ngobrol sama temen-temen U17 ya, Bang ya? Timnas Indonesia ya. Ini kan perihalnya yang dihadapi oleh Gen Z dari tadi juga kita sempat bahas adalah netizen dan sosial media yang sangat terbuka gitu. Ini jadi aware gak sebenarnya di Timnas, Bang, saat kemarin ngobrol apa waktu itu pesannya buat ke teman-teman U17 ini terkait Marcelino kan dampaknya kena nih sampai sekarang juga gitu. Iya, sekarang itu udah diomongin juga di dalam ya, bahwa ketika lo akhirnya memilih untuk membuka akun-akun sosmed, kan di satu sisi lo akan dapat glorifikasi di situ. Lo dapat pujian, lo dapat endorsan, lo dapat follower yang banyak.
dan lo enjoy itu. Tapi ingat di sisi lain ketika lo flop, ketika lo gagal, ketika lo ada cerita yang jelek, secara otomatis itu akan berbalik. Berarti akan ada pressure di lo, akan ada hujatan, akan ada hate speech dan lain-lain. Artinya saat lo akhirnya membuka diri lo untuk buka akun, ya lo harus siap dua-duanya. Itu yang gue sampaikan. Nah kalau Marcelino kayak Koci tadi bilang, sebenarnya Marcelino nih jauh lebih beruntung daripada siapa pemain Spurs itu? Son Heung-min. Son Heung-min itu untuk menuju Inggris, dia harus lewat Jerman, Bos. Iya benar. Karena program exchange player tuh Jepang tuh sama Jerman, sama Bundesliga. Korea iya, sama Bundesliga. Dia main di Hannover apa di mana gitu dulu ya. Pokoknya dia berapa tahun baru dia akhirnya bisa ke Inggris. Gua wawancara dia di Singapura, yang harus dia hadapi adalah gua nggak bisa pakai bahasa gua, makanan-makanan yang harus gua tinggalin, rasisme, karena gue sipit, karena gue putih. Eropa kencang juga lagi rasisme. Walaupun itu misalnya dari sisi untuk nginiin lo di lapangan, tapi kemudian supporter juga sama. Cuaca, terus ya lo nggak ada community yang bisa lo datengin karena lo juga harus latihan segala macam. Tapi dia bilang gue punya mimpi yang membuat gue kuat. Dia bilang gue pengen main di Champions League, gue pengen cetak gol di Inggris gitu. Itu yang membuat dia kuat gitu. Nah, Marcelino lewat jalur yang memang privilege. Dapat privilege, ordal. Jangan jadikan itu malah kayak yang sekarang dibilang, "Alah lu harus buktikan malah gitu loh." Dengan adanya ini lu udah dapat jalan yang lebih pintas, lu buktikan aja. Lu ditaruh di U21, lu harus bagus mainnya. Nanti lu mulai dapat di bench, lu harus siap 2 menit 3 menit main, lu harus siap. Kan biasanya kan kalau kita lihat di Liga Inggris gitu kan, ada pemain baru walaupun 3 menit kan diomongin sama komentator. Betul. Pemain ini paling muda nih, umurnya sekian. Pas main kan dikasih, wah dia kayaknya akan jadi pemain yang kan udah ketahuan di situ. Nah Marcelino harus bisa jadi seperti itu menurut gua, karena once dia bisa tembus, ini akan membuka yang lain juga. Yang tadi kalau Koci bilang harusnya lebih banyak lagi. Kenapa kita di Tranmere belum ada pemain Indonesia? Karena waktu itu juga, nah bedanya nih kalau partner kita nih, gue mikiran Tranmere sama sekali. Kalau bos kita nih, dia memang orangnya nggak pakai jalur intervensi. Gue tuh udah gregetan sebenarnya. Dia pengennya emang leave it to the management. Udah percayain aja manajemen. Jadi gue buka sedikit lah ya. Ya boleh dong. Elkan Bagot itu udah pernah kita scouting. Belum di approach. Tapi di sana tuh pakai data dulu semua. Jadi ada intelijennya lah. Keluarlah data intelijennya. Untuk ukuran pemain yang berasal dari Indonesia nih, gitu loh, dengan kebutuhannya di posisi back itu, di compare dengan pemain yang ada segala macam, dianggap belum urgent. Oke, belum urgent ya bahasanya. Tapi kalau ada veto, kita ambil. Cuman waktu itu nggak ada. Vetonya nggak ada. Bos kita, kita leave it to the management. Kalau emang dianggap belum ini, ya jangan dulu gitu. Tapi bahwa kita juga pengen ada seperti itu, ya pasti ada. Oke. Gitu. Ada benar, ada Tranmere kita juga di sana. Lupa gue. Jadi enggak masalah. Jadi emang karena semua by data di sana kan lengkap ya. Makanya gue bilang Marcelino tuh harus grateful, harus bersyukur karena nggak mungkin lah kalau bukan karena itu kita nggak bisa bohong lah. Iyalah. Kenapa mesti dia gitu loh? Gitu loh. Justru ini kesempatan mentalnya para pemain, nggak boleh malah udahlah udah di sini nyaman, tapi harus nunjukin kepercayaan yang dia kasih. Justru menunjukkan ekstra. Iya. Karena kalau lu menunjukkan sama, orang akan bilang ini masuk dengan ordal. Jadi gitu lu harus menunjukkan ekstra bahwa ya memang gue layak seperti itu. Dan kita akan terus dampingi dan support pemain-pemain Indonesia yang berkarir di dalam. Si Koci udah ada komen ini belum sih? Yang kita lolos U17? Oh iya. Udah ada belum kemarin di Senin yang U17 lawan Australia? Gue belum bikin komen, tapi gue kasih komen sekarang. Ya boleh, gimana? Gue mengalami hal kayak gitu. Jadi ini sebuah, lu harus lihat sistemnya. Karena pada saat itu gue live comment, gue live reaction, masuklah itu U17 coach harus lihat bla bla. Iya, lu enggak, kita live reaction itu. Lu live reaction Arsenal. Iya, Liga Inggris. Masuklah komen-komen itu yang gue nggak sempet karena gue nggak tahu apa yang terjadi. Emang apa yang terjadi? Besoknya gue ternyata kayak gini. Gue pernah ini gue cerita yang waktu itu gue dirtek di event terakhir gue di Myanmar, SEA Games 2013. Futsal ya. Futsal. Pelatihnya Andri Rawan.
Kita udah rank 1 nih di grup, tinggal lolos semifinal. Ketemu tuan rumah Myanmar, oke? Myanmar harus kalah untuk tidak lolos. Yang lolos Malaysia. Kalau seri, Myanmar sama kita lolos. Malaysia udah selesai. Tinggal tunggu Myanmar harus kalah, seri lolos. Mainnya bareng. Enggak. Malaysia dulu. Malaysia udah out. Udah Udah selesai. Malaysia udah selesai. Ya, baru kita. Jadi kalau kita seri, tapi kalau kita kalah, kita bisa nggak lolos. Kan tergantung gol segala. Artinya kita harus minimal seri untuk jadi juara grup. Seri juara grup. Match pertama kita serang itu Myanmar. Babak pertama. Babak pertama kita serang, nggak dapat gol. Tapi kita benar-benar menunjukkan sportivitas. Karena gue bilang kita selalu nomor 1 itu sportivitas. Ya. Oke, gue bilang sama pelatih sama pemain. Jadi yang serang. Babak kedua karena counter attack Myanmar juga bahaya. Kita main di belakang. Myanmar nggak berani maju. Posisinya kayak Australia kemarin Kayak lah. Australia kemarin. Persis ya ini. Persis gitu. Pelatihnya pelatih Brasil, marah-marah. Pelatih sana. Malaysianya. Gue bilang gue yang bertanggung jawab kan ujung-ujungnya. Ya. Atas gue bilang ini tindak. Kalian udah lihat di babak pertama kita berusaha dapat berapa peluang tapi gol tidak terjadi. Karena kita juga harus lolos. Ya kali kita nyerang-nyerang terus kita nggak lolos. Buat apa? Ngerti nggak? Jadi kita main kayak gitu. Nah sekarang itu yang gue alami. Refer ke kemarin. Kemarin itu kualifikasi. Iya. Kalau seri kita lolos. Buat apa? Lu ketemu tim yang lu hadepin ini bukan Bhutan atau Laos atau Timor Leste. Jago lawan. Ini Australia yang anytime bisa cetak gol. Buat apa lu ambil risiko? Lu tunggu Australia apa? Kalau Australia nyerang ya kita lawan. Buktinya mereka nggak mau. Mereka oper-operan. Mereka oper-operan. Buat apa kita? Ya enggak. Jadi gue dukung apa tindakan Coach Nova. Gue dukung. Yang penting kita lolos dan kita lolos. Tapi secara mental pemain gimana coach? Nggak ada masalah. Dan ini nggak ada suap-suapan, nggak ada nothing. Mereka duluan yang nggak mau. Mereka yang nggak mau lagi. karena mereka nggak mau nyerang. Ngeri juga kayak tadi lu. Kasus lu. Persis kasus yang gue alami 2013. Dan gue mau nambahin sih ya, ini kan serangan di timnas Indonesia di Instagram cukup masif ya dari netizen. Dan ini cuma 10-15 menit terakhir kan? 70 ke 20 menit lah. 20 menit. Gue satu babak. Gue mau ngasih tau ke netizen yang nyerang-nyerang ke timnas. Futsal bersih lagi jamnya. Beda sama bola ya. Iya, terus yang nyerang ke timnas kita menurut gue agak berlebihan sih. Apalagi nyerang-nyerang Coach Nova sampai Coach Nova ngasih klarifikasi kan. Menurut gue siapapun yang ada di posisi kita kemarin lawan Australia bakal gitu-gitu juga tuh menurut gua. Kalau kita posisinya ditukar lah sama negara yang nggak lolos, let's say Irak. Betul. Mereka akan ngelakuin hal yang sama. Mereka kalau yang sama, any kind of country. Karena udah sistemnya begitu, sistemnya udah kayak begitu, hasil jam bermainnya beda. Jadi kalau kita ditempatkan, ditukar lah posisinya kita jadi negara yang nggak lolos gitu, let's say. Kita akan dipertontonkan permainan kayak begitu menurut gua. Kalau nggak salah di Piala Dunia sempat ada kayak gitu juga ya. Gak tahu. Iya. Ini mungkin Ada kalau nggak salah Jepang ya. Iya Piala Dunia di mana Jepang sudah main ini buat di grupnya di grup. Iya. Terus 10 berapa menit terakhir main ya kayak gini. Belakang ya. Di sepak bola bukan pertama kali ini terjadi di sepak bola. Bukan hanya U17, di senior pun terjadi. Dan sekarang kita lolos siapa yang nggak happy? Kita U20 lolos Piala Asia, semuanya U17 semua lolos Piala Asia. Jadi level kita memang udah Asia. Seperti yang 3 tahun yang lalu gue udah bilang. Tapi kayak penonton yang diaminkan nama Indra Sapri kan. Iya. Jadi kayak penonton nggak puas kok nggak nyerang sih, nggak ada serang-serangan apa segala macam. Ya ini makanya biar aja dia enlighten tuh udah. Nggak semua kita harus bisa puas. Iya. Beda kalau ini liga. Jadi golnya dulu apa kan gitu ya. Ini kan golnya kita mau lolos. Kalau lu dalam turnamen tujuan lu adalah menang. Lu dalam kualifikasi tujuan lu adalah lolos. Lu dalam liga tujuan lu adalah bikin progres maraton. Karena lu ketemu tim kuat, tim lemah tetap 3 poin. Nah, dalam konteks ini adalah kualifikasi, lu harus lolos. Apakah kita lolos? Kita lolos. Salahnya di mana? Apakah kita melanggar aturan? Gak ada aturan yang kita langgar. Sportivitas mungkin, but sometimes kita harus mengorbankan karena timnas kita bukan level Spanyol, Brasil, Italia, Jerman. Kita harus lihat dong. Jadi untuk gue sangat gue dukung Coach Nova.
Belum ketemu lagi ya setelah pertandingan kemarin, belum ketemu sama timnas U17 abang ya? Belum ya? Ada agenda ketemu lagi nggak nanti dijadwalkan? Gua kemarin tuh sama U20 gua. Oh 20 yang ya? di Bali. Yang di Bali sama U20 ya? U17 gua belum ketemu. Saya kan kan gak cuma ke Coach Nova tapi tapi Coach Nova udah ngomong kok. Iya, ke timnya nih anak-anaknya kan apalagi 17 Gak ada mental. Happy mereka. Itu lolos kok. Ya kayak tim gue happy kita lolos. Iya, tapi pas komennya emang brutal sih, tapi ya ini lewat. Gak itu mungkin cuman lu aja, lu merasa lu sakit kalau lu jadi pemain timnas. Iya sih. Gitu. Pemain sih enggak ya. Udah kuat mentalnya. Iya. Cuman lu emang yang enggak kuat. Gua komen ke karena lu biasanya komen lu bagus-bagus. Ya kan Bernadia apa kan gitu. Makanya lu enggak jadi pemain bola. Apa yang terjadi sekarang kalau Coach Nova nyerang kena counter kebobolan nggak lolos. Padahal seri aja lolos. Ya. Apa yang terjadi? Habis itu Coach Nova. Berarti saya akan timnas habis. Hapus komen saya di Instagramnya Pak Erick Thohir. Saya komen, Pak omelin Pak pada nggak mau menang, gue bilang gitu. Kelihatan kardus, pandit komputer. Orang biasa komputer, belajar bola dari komputer, kelihatan. Iya, orang lagi pas pertandingan itu dia lagi nge-MC Premier League. Iya bener. Pengen rame aja. Orang nggak bisa nge-host jadinya ya. Harusnya kan di sini. Ya tapi ya memang kan banyak point of view-nya orang. Betul. Tapi kan tadi gua akhirnya melihat gol kita apa gitu loh. Kalau emang gol kita lolos dan tercapai. Betul, dan Australinya duluan yang kelihatannya juga mau main aman, ya kita harus apain? Sementara yang butuh seri kan kita ya. Iya. Buat lolos. Mereka malah lebih di atas kita ya. Mereka kalau kalah malah nggak lolos. Nah, ya makanya kan. Dua-duanya maunya begitu aja jadinya. Gitu. Jadi ya terjadilah. Ya, tujuannya sama-sama tercapai. Mungkin berarti ya ini kan mungkin ininya ya berarti yang harus ini kan sistemnya. Sistemnya benar maksudnya. Atau mungkin atau pertandingannya disamain. Benar, jamnya jadi biar nggak ada kayak gini. Gitu. Jadi ya udah yang penting tujuannya lolos benar. Tapi silakan kalau misalkan lo masih beda pendapat nggak apa-apa, komen aja. Boleh kok. Enggak ada masalah, yang penting kan udah ada statementnya Koci barusan itu kan banyak yang nunggu. Banyak yang nunggu. Menurut dia gimana? Yes. Ya gue belum kasih statement sama. Dan di sini pertama kali silakan dipotong di TikTok ya dan di re-upload. Oh ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi itu jadi statement yang ini loh. Ya karena lo nggak pernah tahu kan beban pelatih tuh seperti apa juga. Kita nggak tahu. Lu nggak tahu aduh. Beruntung gue nggak ada sosmed dulu. Oh zaman lo. 2013 ya. Iya. Kalau ada sosmed mungkin gue lebih sering dibantai. Ya adalah kalau gitu. Terima kasih Coach Justin, Rizal, Bang Valen, terima kasih. Ya dan juga terima kasih Jebret Tim yang sudah pada nonton kita. Jangan lupa ya tuh tiap Kamis ada komunitas Pandit Indonesia jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee di Pancoran. Cari aja di di Google Maps, silakan langsung datang. Jam 7 akan ada, lo bebas naik dan lo tinggal nanti datang ke sana melihat apa yang jadi keresahan lo di dunia sepak bola, bisa lo sampaikan di sana sambil latihan public speaking juga ya. Dan terima kasih juga kepada Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Yes, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.